Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan coba mereview sedikit. Ada satu lagi untuk cara pembuatan out scaffolding di Laravel 8, Laravel 8 ya. Nah di sini nanti jika teman-teman menggunakan Laravel Jetstream, menurut teman-teman terlalu banyak atau terlalu komplit strukturnya, atau teman-teman pengen hanya out scaffoldingnya aja ya, atau enggak, atau teman-teman hanya pengen menginstal scaffolding hanya login dan register saja, selebihnya tidak butuh, selebihnya teman-teman ingin custom sendiri. Nah di Laravel Lever ini ada lagi disediakan untuk khusus out scaffolding, yaitu namanya ini tool ya teman-teman ya. Tool ini singkatan sih. Jadi tool ini singkatan dari Tailwind CSS, Alpine JS, Laravel, dan Liveware. Nah jadi tool ini saat kita melakukan penginstalan tool ini, nanti kita akan mempunyai out scaffolding kurang lebih nanti seperti ini. Nah di dalam project kita itu udah terinstall, yaitu Tailwind CSS, Alpine JS, Laravel, dan Liveware. Jadi kita tinggal mengembangkan lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah kemungkinan kedepannya sepertinya Laravel ini akan fokus menggunakan framework CSS-nya, yaitu Tailwind CSS ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari mulai Laravel 8 ini, semuanya scaffoldingnya itu menggunakan Tailwind CSS. Bootstrap-nya sudah pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan. Nah sekarang mulai fokus ke Tailwind CSS. Nah sekarang kita akan melakukan penginstalan menggunakan tool ini dan mereview sedikit perbedaannya apa sih framework CSS Tailwind CSS ini dengan framework CSS dari Bootstrap. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai framework Laravel. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Kita akan mulai dari proses penginstalan Laravel ya, teman-teman ya. Di sini kita akan install Laravel 8 ya, teman-teman. Lanjut lagi, selesai ini kita akan ke Blade UI Kit. Ini Blade UI Kit ini lanjutan dari tool ini sendiri. Jadi untuk mempermudah kita dalam proses membuat komponen form atau form input atau segala macamnya. Jadi kita mempermudah kita dalam proses kurang lebih fiturnya nanti ini seperti ini teman-teman. Nah jika kita ingin menulis alert kan biasanya seperti ini ya. Nah kalau kita menggunakan Blade UI ini, nah kita cukup melakukan penulisan sintaksnya seperti ini aja, sedikit ya teman-teman ya. Nah kalau contohnya kita ingin form, nah biasanya kan di form itu kita menulisnya seperti ini ya. Nih, export method post, actionnya kemana, terus kita mengirimkan ini token atau CSRF. Tapi kalau kita menggunakan Blade UI ini, kita cukup seperti ini aja, export method, put actionnya kemana, baru kita isi, kita buat form inputnya. Jadi kita nggak perlu melakukan penginputan yang namanya itu CSRF seperti itu. Kita nggak perlu karena itu udah ada semua di dalam Xform-nya ini. Nah kalau file upload juga sama aja, kan di sini biasanya kita menambahkan n-type multi-form. Nah di sini nggak perlu, cukup as file saja seperti ini teman-teman. Lebih simple lah sih kalau kata saya, kurang lebih seperti itu.
Nah, pertama kita akan melakukan penginstalan ya di Laravel. Oke, di sini saya akan menggunakan Laravel 8. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan penginstalan Laravel 8. Kita masuk dulu ke dalam projectnya Laravel 8. Oke, ini kita clear dulu. Kita akan coba jalankan. Oke, untuk Laravel 8 seperti ini ya untuk halaman utamanya, homepage-nya. Nah, sekarang kita di sini belum ada login sama register ya teman-teman ya. Di sini kita akan sebelum kita memulai ke dalam proses penginstalan Toolstack ini. Nah, di sini kita akan coba mereview sedikit tentang cara routernya. Cara router di Laravel 8. Mungkin teman-teman udah banyak yang nge-share ya cara-cara apa untuk kenapa sih perbedaan routing di Laravel 8 dengan Laravel sebelumnya. Nah, kalau di sini sih masih terlihat normal-normal aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Laravel 8 ini, kita lihat routingnya, cara rootnya itu udah beda. Teman-teman boleh lihat. Nah, cara rootnya itu sekarang udah seperti ini. Nah, di Laravel sebelumnya itu kan cara routingnya bukan seperti ini, melainkan ini untuk Laravel 8. Nah, untuk Laravel 7 ke bawah, kita akan coba lihat ya, Laravel 7 aja. Nah, teman-teman boleh lihat cara nge-rootnya. Rootnya masih sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi di Laravel 8 dia beda. Cara routingnya seperti ini. Class, index. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan coba buat root. Metodenya langsung hubung ke controller ya, teman-teman ya. Controller, controller. Nah, di sini. Kita akan coba klik satu controller dulu. Namanya kita buat aja homepage ya teman-teman ya. Home controller. Oke, kita berhasil. Ini ada home controller. Nah, di sini kita akan coba membuat rootnya. Oke. Nah, di sini akan coba user home controller index. Nah, ini metode yang biasa kita gunakan ya teman-teman ya. Kita di sini kita buat function index, kita return view-nya. Kita akan coba return view-nya langsung ke ini aja ya, ke welcome aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengakses halaman user ini. Kita akan coba akses apakah bisa /user. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ini error dia karena katanya di sini target class home controller does not exist. Jadi kita untuk membuat rootnya itu harus seperti ini.
seperti ini. Kita akan coba. Ini kita kopas. Nah, seperti ini. Ini kita ganti jadi home controller. Oke. Class index. Tapi kita juga harus mengimport ini ke dalam ini. Jadi setiap kali kita membuat controller, kita harus mengimportkan controllernya agar dia kebaca seperti ini. Nah, ini sekarang kita coba refresh. Oke, welcomer. Sekarang dia terbaca. Nah, sekarang yang baca itu adalah view-nya. Kita akan coba ke halaman controller, view kayak ini ada air. Terus oke, sekarang view user terbaca ya teman-teman. Jadi proses routingnya kurang lebih seperti ini. Atau teman-teman pengen merubah routing ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman cukup di sini katanya ini dia ada di apa? Ini root service provider. Kita pergi ke root service provider. Itu ada di app provider, root service provider. Nah, di sini. Nah, di sini ada protected namespace-nya. Oke. Kalau kita lihat saya akan coba buka di Laravel sebelumnya. Kita lihat root service provider-nya ini. Nah, teman-teman boleh lihat nih, protected namespace-nya dia by default langsung ke app http controller. Controller. Teman-teman boleh, jika ingin kembali default seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan ini ke dalam ini root service provider Laravel apa seperti ini. Oke, setelah ini teman-teman jangan lupa tambahkan ini namespace-nya. Oke, di setiap web root-nya. Sini seperti ini. Kemudian di sini juga. Oke, seperti ini. Setelah itu di save. Kalau setelah kita save, kita akan coba buka. Kita tetap seperti ini. Kita akan coba buka webnya tadi yang ini. Nih, ya teman-teman, kita coba buka. Ini pasti error. Oh, bisa ya teman-teman. Ini bisa. Tapi bisa juga sekarang sudah bisa tanpa harus seperti ini. Kita bisa yang kita hapus. Kita bisa menggunakan metode yang seperti ini, home controller index seperti ini. Kita akan coba refresh. Ini refresh. Tuh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Sekarang udah bisa diakses halaman usernya. Nih, halaman usernya sekarang kita sudah bisa akses. Tuh, nggak ada error ya, biarpun kita menggunakan seperti ini. Atau kita coba return-nya beda. Ini halaman Oke, ini halaman user. Hasil ya teman-teman ya. Oke, jadi jika teman-teman ingin tetap seperti ini biar tidak membingungkan, nah teman-teman tinggal ganti di root service provider-nya dengan di namespace-nya ini teman-teman tambahin seperti ini. Kemudian di sini di setiap root middleware teman-teman tambahkan namespace-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk proses modifikasi routingnya. Oke, ini kita coba kembalikan lagi seperti awal ya. Kita kembalikan seperti awal.
Oke, ini kita close dulu semuanya. Close. Oke, di env-nya ini kita akan coba ganti. Kita buat nama database-nya Laravel 8 kalau saya. Teman-teman, karena di sini saya udah buat nama database-nya Laravel. Oke, setelah kita merubah database-nya, kita akan mulai melakukan penginstalan ini tool stack-nya. Oke, pertama kita ini kita komposer ini preset toolnya ya teman ya. Install. Nah, yang ini tadi kita close saja. Oke, kita close, kita clear dulu. Oke, sini kita menginstal Laravel toolnya ya, tool stack-nya. Oke, kita langsung aja install. Oke, setelah kita melakukan berhasil menginstal Laravel Liveware untuk preset tool stack-nya. Setelah itu kita katanya di sini nih kita install dengan menggunakan out scaffolding. Oke, kita akan install include dengan authentication scaffoldingnya. Oke, gitu. Oke, di sini kita udah berhasil menginstal outnya. Sekarang kita jalankan npm-nya untuk compile CSS-nya. Oke, kita langsung aja. Oke, berhasil. Nah, setelah berhasil, katanya di sini kan ada keterangan nih, please run mix again. Jadi kita harus melakukan running untuk npm-nya lagi. Kalau kita nggak melakukan running npm lagi, nanti seperti ini errornya. Kita akan coba jalankan php artisan. So, kita langsung jalankan ya. Kita akan coba cek di sini, press. Nah, ini akan error. The mix manifest does not exist. Jika error seperti ini, berarti kita perlu melakukan penginstalan npm-nya lagi. Oke, kita install lagi npm-nya seperti yang dikatakan, please run mix again. Sini langsung ada keterangan ya teman-teman ya, Laravel mix build successful, compile-nya sukses. Oke, ini kita clear dulu, kemudian kita jalankan php artisan serve-nya. Oke, kita akan coba refresh. Sekarang dia berubah ya teman-teman ya. Jadi homepage-nya itu ikut berubah. Jadi semua strukturnya sekarang udah berubah. Sekarang kita menggunakan dari tool stack-nya. Oke, tool stack-nya udah jadi sekarang kita tuh menggunakan by default menggunakan struktur dari tool stack ini. Nah, dalam tool stack ini kurang lebih yang include itu ada login. Nah, loginnya seperti ini ya teman-teman, bagus ya, lumayan lah. Baru atau enggak ini untuk register ya, seperti itu. Kemudian ini untuk forgot password, nah seperti ini untuk reset passwordnya. Oke teman-teman, nah jadi ini strukturnya untuk tool stack ini. Oke, kita akan coba registrasi.
apakah setelah login ini dia langsung pindah ke halaman mana gitu. Kita akan coba. Oke, kita clear. Kita akan coba cek di ini ya, database-nya. Oke, migration-nya hanya 3 ya teman-teman ya. Berarti yang ada itu cuma login sama register sama forgot password reset-nya ya. Oke, sini kita berhasil untuk password migrate-nya. Clear. Kita artisan serve lagi. Press. Oke, kalau kita lihat database-nya di sini level 8. Oke, sudah ada isinya ya teman-teman ya. Kita akan coba register. Kita register. Oke. Ternyata halaman homepage-nya sama aja ya dengan halaman setelah dia login ya. Ini simple aja dia untuk Laravel atau stack ini untuk proses login sama logout-nya, tinggal ini logout. Oke, ini langsung keluar, login. Kita login lagi. Nah, oke. Logout, jadi halaman homepage sebelum login sama setelah login itu sama aja ya teman-teman ya. Berarti oke, setelah ini kita akan coba rubah sedikit untuk strukturnya ini. Tapi sebelum itu kita akan coba cek dulu web root-nya ya teman-teman ya. Oke, nah di sini root-nya udah lumayan banyak ya teman-teman ya. Root-nya seperti ini. Dia langsung lambat nyalanya itu langsung ke root view-nya. Ini untuk middleware, login sama register itu guys. Oke, terus kemudian ini root untuk password reset. Dia langsung masuk ke email ini. Nah, ini. Berarti dia langsung ke controller liveware semua ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini liveware, oke. Jadi semuanya ini langsung ke liveware. Yang tidak ke liveware itu cuman ini logout controller. Oke, dia masih ada di dalam controller. Logout itu ini login nih, logout controller class. Oke. Nah, ini untuk email verification-nya. Kalau kita lihat di dalam app HTTP controller, nah ini ada out email verification. Nah, ini public email verification-nya invoke ya teman-teman. Berarti hanya satu public function. Oke. Ini untuk email verification-nya. Kemudian ini untuk logout-nya. Nah, ini untuk struktur dari out-nya. Kemudian ini struktur dari liveware-nya, login, register, verification, sama password, confirm, email, sama reset. Oke, kurang lebih struktur dari out-nya kurang lebih seperti itu. Selebihnya nggak ada tambahan lagi nih. Nah, di sini untuk providernya juga normal aja, sama aja. Oke, ini kita close. Oke, nah sekarang kita akan coba menampilkan ini. Apa sih perbedaan Tailwind CSS dengan Bootstrap itu? Atau kita akan coba buka Bootstrap dulu ya teman-teman ya. Bootstrap dengan Tailwind CSS. Bootstrap. Oke. Biasanya di Laravel 8, Laravel 7 ke bawah, kalau kita langsung menggunakan komponen dari Bootstrap ini, dia langsung masuk ya teman-teman ya. Karena by default Bootstrap ini memang ada di strukturnya Laravel. Kita akan coba copy ini
strukturnya Bootstrap yang ini ya teman-teman ya. Kita copy. Oke, kita masuk ke halaman resource, views, welcome. Nih, welcome ini ya teman-teman ya. Oke, ini untuk ininya logoutnya. Ini kita komen. Sekarang kita akan bekerja di sini. Oke, ini kita akan coba komentari. Oke, ini kita akan coba copy paste. Ini yang dari Bootstrap ya teman-teman ya. Ini yang dari Bootstrap. Apakah dia langsung jalan? Apakah dia langsung jalan komponennya langsung terbentuk seperti ini? Kita akan coba cek. Kita refresh. Nah, tidak ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ingin menggunakan Bootstrap, teman-teman harus menyertakan linknya kembali. Linknya seperti ini. Ini CSS, kita copy, masuk ke layout base. Oke, layout base. Nah, di sini kita akan tambahkan link Bootstrap-nya. CSS-nya pertama CSS. Kita kasih keterangan Bootstrap. Oke, ini untuk CSS-nya, kemudian ini untuk script-nya. Oke, setelah kita mengincludekannya CSS sama script dari Bootstrap, kita akan coba refresh lagi homepage ini. Kita refresh. Oke, baru dia masuk komponen dari Bootstrap-nya. Jadi by default Bootstrap itu udah nggak ada lagi di project Laravel 8. Jadi ketika yang teman ingin menggunakan framework Bootstrap ini, teman-teman harus menyertakan linknya ke dalam base-nya kita. Kurang lebih seperti itu. Ini kita akan coba komentari dulu ya. Untuk Bootstrap-nya kita komentari. Nah, jadi by default itu kita ke welcome ini, kita komentari lagi. Ini kita jalankan. Oke, jadi by default itu sekarang dia menggunakan Tailwind CSS. Kita akan coba menggunakan komponen dari Tailwind CSS ya. Komponen yang udah ada itu sedikit ya teman-teman ya. Perbedaannya dengan Bootstrap, di Bootstrap itu komponennya ada banyak yang sudah jadi. Nih ada banyak yang udah jadi tinggal mengambil aja tanpa harus kita membuat komponen baru lagi. Sedangkan di Tailwind CSS ini komponennya sedikit, jadi kita harus berkreasi lagi menggunakan utility-nya istilahnya. Nah ini layoutnya seperti apa, kita harus berkreasi lagi. Kita akan menggunakan komponen yang sudah ada sebelumnya di Tailwind CSS. Nah di sini saya akan coba menggunakan ini ya. Oke, ini copy. Oke, saya akan coba masukkan ke dalam ini. Oke, seperti ini. Oke. Refresh. Nah, seperti ini. Jadi Tailwind CSS-nya langsung jalan ya teman-teman ya. Karena dia udah di-includekan langsung ke dalam project ini sewaktu kita menginstal
dari tol stack ini, package tol stack ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman pengen menggunakan dua-duanya, Tailwind CSS dan Bootstrap, bisa aja. Jadi teman-teman tinggal ini tadi di base-nya aktifin aja, ini Bootstrap-nya diaktifin sama CSS-nya. Oke, sekarang atau ini kita close dulu ya, kita coba komentari. Biasanya kan kalau di Bootstrap CSS, Bootstrap itu kan kita menggunakan kolom handle ini seperti ini, atau enggak kita buat ini row, kita bagi dua kelasnya, satu kolom kita buat tes, kemudian kolom 2 lagi ini tes. Ini harusnya terbagi menjadi dua halaman ya teman-teman. Kita coba refresh. Nah, ini tidak, harusnya tesnya satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, bukan ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita aktifkan bootstrap-nya, dia langsung ke kiri dan ke kanan. Kita akan coba refresh. Tuh, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh menggabungkan keduanya. Ini kita copy. Kita akan buat di sebelah sini untuk oke, yang ini untuk Tailwind CSS. Yang ini untuk Bootstrap. Oke, kita akan coba refresh. Nah, oke, langsung terbagi dua ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih yang menurut teman-teman lebih bagus. Oke, kita tambahkan button dulu ya. Buttonnya saya ini aja. Di ini ada background blue ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ganti jadi background blue atau dark. Ganti jadi dark. Hovernya baru blue. Text refresh. Oh ini udah jalan ya. Background. Coba cek dokumentasinya untuk background. Oh ini background color. Oh background black ya. BG black 500. Oh berarti 500 yang nggak ada. Oke, ini ada ya teman-teman ya. Oke, nah jadi teman-teman silakan ganti sesuai keinginan teman-teman.
teman-teman ingin menggunakan apa? Menurut teman-teman mana yang lebih baik, Tailwind CSS atau Bootstrap? Nah, ini untuk Bootstrap, ini untuk Tailwind CSS. Gimana teman-teman? Sepertinya kita kedepannya kalau bisa belajar ini ya teman-teman, Tailwind CSS ya. Karena menurut saya ini lebih nyaman, lebih smooth Tailwind CSS ya teman-teman ya. Ya itu tergantung pilihan teman-teman sendiri sih, teman-teman mau menggunakan Tailwind CSS atau menggunakan Bootstrap. Oke teman-teman, gimana proses ininya? Oke atau enggak kita coba sebentar ya. Tailwind CSS, Bootstrap, oke. Jadi ini kita hanya tampilkan ketika dia sudah login. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba seperti ini, out, flexbox, formnya ini kita hapus, kita jalankan. Oke, out, tes. Oke, jadi ketika dia belum login dia akan muncul seperti ini, tapi ketika dia sudah login, nah yang muncul itu ini. Oke, kita coba refresh. Oke, kita logout. Oke, logout seperti ini ya teman-teman ya. Yang kebaca seperti ini. Nah, ketika kita login, ini, nah dia langsung masuk ke sini. Oke, gimana teman-teman? Mungkin sedikit membantu ya jika teman-teman ingin menggunakan package dari Toolstack ini, teman-teman boleh gunakan. Jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak yang harus kita pelajarin seperti Laravel Jetstream kan kita harus pelajarin setiap komponen yang ada di Laravel Jetstream itu. Nah, kalau menggunakan Toolstack ini, dia hanya include untuk login sama register doang. Sama login register sama confirm password forgot password. Selebihnya teman-teman boleh kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi kalau di Laravel Jetstream, kita itu sudah disediakan semua dari authentication, out scaffolding, browser session, login session, foto profile, itu semua sudah diincludekan. Jadi teman-teman, jika teman-teman tidak ingin memakainya atau ingin hanya ada out scaffolding itu login sama register aja, teman-teman bisa menggunakan Toolstack ini. Jadi Toolstack ini untuk pilihan kedua sih kalau kata saya. Kalau tidak ingin menggunakan Jetstream tapi ingin menggunakan out scaffolding yang support dengan Laravel 8, nah teman-teman boleh menggunakan Toolstack ini. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga membantu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai framework Laravel. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.